Shalom, anak-anak yang dikasih Tuhan, puji syukur kepada yang punya kehidupan. Hari ini kita berjumpa lagi ya dalam materi pembelajaran hidup dalam kesetiaan. Tetapi pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kesetiaan menurut Alkitab dan bagaimana kesetiaan kepada Tuhan. Ayat-ayat yang menjadi dasar pembelajaran kita yaitu Yohanes 3 ayat 16, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 serta Ratapan pasal 3 ayat 22. Baik anak-anak, Ibu terus mengingatkan kepada kita karena sampai dengan hari ini kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Ibu berharap kalian terus mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, setia menggunakan masker, juga rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Baik, sebelum kita mulai, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Silakan mengikuti lagu yang ada pada video pembelajaran pada hari ini ya, yaitu lagu Setialah. Setialah, setialah selalu.
Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, oleh karena kasih setiamu yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berjumpa kembali dalam pembelajaran kami untuk belajar bersama bagaimana kesetiaan kepada Tuhan dan bagaimana kesetiaan menurut Alkitab. Kami mohon Tuhan menyertai pembelajaran kami dari awal hingga selesainya, sehingga apa yang kami pelajari itu dapat tertanam di hati kami, terlebih kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi murid yang setia kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat mengimani kesetiaan Yesus sebagai kesetiaan yang sejati. Peserta didik setia kepada Tuhan serta menerima nilai-nilai kesetiaan sebagai nilai yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mengklasifikasi perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kesetiaan dan mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab terkait. Peserta didik dapat membuat puisi tentang makna kesetiaan. Anak-anak, masih ingatkah kita akan pertemuan kita sebelumnya, di mana kita telah belajar bersama tentang makna kesetiaan dan makna kasih, serta hubungan antara kasih dan kesetiaan itu sendiri. Kalian juga sudah membaca kisah seekor anjing yang bernama Hachiko, yang menceritakan kesetiaannya kepada tuannya ya. Ini merupakan sebuah kisah nyata. Seekor anjing yang menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Bahkan diceritakan setelah tuannya mati, Hachiko setia menunggu tuannya di stasiun. Ya, di sebuah stasiun selama 9 tahun sampai akhirnya Hachiko mati. Lalu orang-orang di sekitar membuat tugu atau patung Hachiko di stasiun kereta api Shibuya, Tokyo ya, untuk mengenang kesetiaan Hachiko kepada tuannya. Nah, anak-anak, kalian juga sudah melihat bagaimana cinta kasih Yakub terhadap Rahel ya. Yakub yang dengan setia rela mengabdi kepada Laban selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, wanita yang sangat ia cintai. Nah, kalau kita hubungkan makna antara kasih dan kesetiaan, kesetiaan itu adalah merupakan bukti dari cinta kasih itu sendiri ya. Jadi kita tidak dapat hanya mengatakan saya mengasihi, saya mencintai, tetapi harus dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Maka dapat dikatakan bukti dari cinta kasih itu adalah sebuah kesetiaan. Sebab cinta kasih bukan hanya soal sekedar perasaan semata, tetapi sekali lagi harus dibuktikan dengan sikap atau perilaku kita. Kesetiaan menurut Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Ya, jadi muncul sebanyak 130 kali dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia itu muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan sebanyak 52 kali. Di dalam kitab Mazmur sendiri, kata kasih setia itu bahkan muncul 110 kali. Dan kesetiaan itu muncul sebanyak 28 kali. Ya. Jadi sering dituliskan atau muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Nah, kata setia atau kesetiaan itu sebenarnya hubungannya erat dengan kasih. Jadi dalam bahasa Ibrani,
kasih itu diterjemahkan menjadi keset. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya akan diterjemahkan menjadi kasih setia. Nah, mengapa demikian? Alasannya, kasih itu tidak bisa berdiri begitu saja, ya, tanpa kesetiaan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, artinya tidak cukup kalau orang hanya mengatakan, "Aku sayang kamu," "I love you," tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Nah, dalam Alkitab, kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anaknya yang sangat dikasihinya. Itu dalam perumpamaan anak yang hilang, ya, Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Kemudian kita bisa lihat juga kasih yang penuh kesetiaan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13, ya. Kasih Tuhan kepada umat yang berkata, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Nah, ini tadi, ya, kasih Allah itu digambarkan di dalam Mazmur 103 ayat 18 sampai 13. Kemudian ada juga di dalam kitab Ratapan 3:22 yang berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Nah, jadi dua-duanya, Mazmur 103 dan Ratapan pasal 3 itu menceritakan bagaimana kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya yang tidak pernah habis. Artinya akan berlangsung terus-menerus, ya, tidak berkesudahan. Bahkan Allah digambarkan adalah Allah yang panjang sabar, ya, berlimpah kasih setia. Jadi anak-anak, Allah ini memiliki banyak sifat, ya. Allah yang maha baik, Allah yang pemurah, Allah yang setia, itu adalah merupakan sifat-sifat Allah. Allah yang maha kasih, itu juga merupakan sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah. Baik anak-anak, mari kita simak video berikut ini, ya. Kemudian Ibu minta kalian untuk menuliskan pesan-pesan apa yang kalian peroleh dari kisah tersebut. Selamat menyaksikan. The scriptures teach that as Christians we've been crucified with Christ, and therefore our lives are not our own. In fact, we live in this life by faith. And sometimes that faith is severely tested. There's a hymn called "It Is Well With My Soul." It was written by a man named Horatio Spafford. He was a wealthy lawyer from Chicago, and in 1870 he lost his only son to scarlet fever. A year later, the Great Chicago Fire broke out and wiped out nearly all of his real estate assets. Then, a couple of years later, the economy took a dive and he was even more affected financially. In order to help boost the family spirits, he sent his wife and 4 daughters overseas to attend a rally by D.L. Moody. At the last minute, he wasn't able to go because of some business concerns, and so he sent them and he said, "I'll meet up with you shortly." Well, halfway across the Atlantic Ocean, their boat was struck by another vessel and it sunk to the bottom of the ocean. When Horatio Spafford's wife, Anna, got to a place where she could telegram him about the incident, her message only had 2 words: saved alone. His 4 daughters drowned in the accident. He was obviously devastated, and as he boarded a ship to sail across the ocean to
meet up with his grieving wife, he spent many hours on the bow of that ship, looking over the edge at the waters that had claimed the life of his 4 precious daughters. And when he got to about the spot where they perished, he penned these words: "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." That's really the same message that Peter gives us in 1 Peter chapter 4, verse 19. He reminds us that sometimes we're going to suffer according to the will of God. But when we do, we're supposed to entrust our souls to a faithful Creator. If our faith is strong enough to do that, we'll be able to say, like Horatio Spafford did, "Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Baik, kita sudah lihat bersama tadi ya kisah seorang pengacara yang bernama Spafford ya. Dia mengalami penderitaan yang beruntun ya, kebakaran, kemudian 4 orang anaknya yang perempuan meninggal dalam perjalanan ketika menyeberangi Samudra Atlantik ya. Pada saat itu hanya istrinya yang selamat ya. Kalau kita lihat pengalaman dari Spafford ini sangat luar biasa, sebab dalam keadaan yang seperti itu ya, dalam penderitaan yang sangat sungguh memberatkan kehidupannya ya secara manusia, Spafford sendiri menghadapi semua itu dengan tabah. Nah, kekuatan apa yang membuat Spafford ini bisa menghadapi penderitaan tersebut dengan tabah? Ya, karena dia menyadari bahwa Allah itu adalah setia. Artinya, Allah tidak akan meninggalkan atau membiarkan Spafford ini terus berada dalam pergumulan atau penderitaan. Bahkan dalam situasi yang berduka, Allah akan menghibur Spafford sehingga dia tidak akan merasa sendirian ya. Nah, mari kita lihat kesetiaan kepada Tuhan ya, kesetiaan kepada Tuhan dalam perjanjian lama. Ini digambarkan di dalam Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat berapa? 14 ya. Nah, kalau kita lihat pada ayat 9 ini pemazmur mengungkapkan perkataan Allah, yaitu kata-kata penghiburan dan perdamaian bagi umat Allah. Ayat 9 sampai 10 sendiri menjanjikan keutuhan dan kesejahteraan bagi Israel. Kemuliaan Allah itu akan kembali memenuhi seluruh negeri. Sementara ayat 11 sampai 14 kita menemukan gambaran tentang keselamatan Allah yang didasarkan pada kasih Allah yang tidak berubah serta setianya yang akan mempertemukan umat dengan Allah dan sesamanya. Ya, jadi jelas sekali terlihat juga dalam ayat 9 sampai ayat 10 dalam kitab Mazmur bahwa kesuburan negeri itu tidak
akan terjadi begitu saja ya. Pemulihan bangsa yang sesungguhnya itu hanya akan tercapai apabila ada keadilan dan kebenaran di seluruh negeri. Kesetiaan Allah harus disambut dengan perubahan cara hidup seluruh bangsa Yehuda. Artinya Allah telah melakukan pemulihan sehingga bangsa Yehuda atau orang Israel itu tidak boleh hanya berdiam diri saja. Ya, mereka harus menyambut pemulihan itu dengan cara mengubah kehidupan mereka yang lama menjadi baru. Kemudian kita dengarkan Mazmur yang berkata demikian ya, ayat 9 sampai 10 ini. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Baik, sementara di dalam perjanjian baru kita lihat kesetiaan kepada Tuhan dalam perjanjian baru ya. Nah, kesetiaan Tuhan kepada manusia berdosa itu digambarkan melalui Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini digambarkan melalui pengorbanan Kristus ya di atas kayu salib, serta kesetiaan Tuhan itu juga tergambar dalam Matius 20 ayat 28 ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada umat saat Ia naik ke sorga untuk menyertai umat manusia sampai pada akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat kasih dan kesetiaan itu sendiri. Pada zaman modern, ketika materialisme dan hedonisme ya, materialisme ini adalah gaya hidup yang mengagung-agungkan atau mengutamakan uang, harta kekayaan. Sementara hedonisme ini gaya hidup yang suka bersenang-senang ya, atau berfoya-foya. Jadi keduanya lebih pada sikap yang berhubungan dengan keinginan daging atau hal-hal duniawi. Jadi materialisme dan hedonisme menjadi gaya hidup banyak orang. Ketika materialisme dan hedonisme menjadi gaya hidup banyak orang, mengasihi Allah menjadi sesuatu yang langka, sebab orang lebih banyak mencintai uang dan harta. Padahal Yesus dengan jelas mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon, ya. Jadi kita tidak dapat mengabdi kepada dua hal tersebut. Mengasihi sesama itu sebenarnya bukan hal yang mudah, ya. Di berbagai tempat dan zaman kita pernah menemukan bagaimana sekelompok orang ditindas karena warna kulitnya, keyakinannya, bahkan keadaan fisiknya. Orang kulit hitam misalnya dijadikan budak dan mereka dianggap warga kelas 2 di Amerika Serikat dan Afrika Selatan beberapa waktu yang lalu. Bahkan mereka dilarang masuk ke gereja orang kulit putih. Orang-orang Yahudi ditangkapi oleh pemerintah Nazi di bawah Hitler karena etnis dan keyakinan mereka. Orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu mereka yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan lain-lain. Nah, seringkali mereka-mereka ini itu merasa disisihkan dan diabaikan, mungkin karena kekurangan mereka dan gaya hidup mereka yang tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Ya, mungkin pula di kelas kamu ada teman-teman yang karena sesuatu sering mengalami bully ya, atau tindakan yang mereka dihina, diejek, atau mungkin mereka mengalami tindak kekerasan. Nah, dalam keadaan seperti itu, kalian sebagai remaja itu dipanggil Tuhan untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka yang tidak layak dikasihi atau dianggap tidak layak untuk dikasihi, dikucilkan oleh temanmu ya.
kamu dipanggil untuk menyatakan kasih dan setia kepada mereka. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa jadilah remaja yang tidak menunjukkan kesetiaan kepada temannya yang sebaya secara membabi buta ya. Ini kita bahas pada LKPD pertemuan sebelumnya. Apa itu kesetiaan yang membabi buta kepada teman? Artinya, Ibu ulangi lagi bahwa kesetiaan yang hanya mengikuti tanpa mengkritisi, ya. Semua apa yang dikatakan oleh temannya diikuti tanpa difilter atau disaring, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ini kan keliru ya. Berkawan boleh-boleh saja, tetapi kita harus mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sesuai kehendak Allah dan mana yang tidak. Tunjukkanlah kasih setia kepada teman-temanmu yang ada di sekitarmu ya, mereka yang tidak dianggap oleh lingkungan sekitarmu, orang-orang yang sering mengalami bully dan penindasan. Tidak perlu takut ya, tidak perlu takut sebab Tuhan akan selalu menyertai seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada umatnya ya, sebelum dia naik ke surga, bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu adalah janji Allah yang akan menguatkan kita untuk selalu bersikap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dengan mewujudkan cinta kasih kita kepada sesama. Tidak cukup kalau kita hanya mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan ya. Bagaimana cara kita mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan? Yaitu dengan mengasihi sesama manusia ya. Mengasihi sesama manusia tadi Ibu sudah jabarkan apa yang harus kalian lakukan sebagai remaja. Yakinlah Tuhan akan menguatkan dan menyertai. Baik, kita akan lanjut ya untuk mengerjakan LKPD. Nanti bisa dilihat melalui Google Classroom. Sebelum lanjut dalam LKPD, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar penjelasan materi hidup dalam kesetiaan. Bagaimana kesetiaan menurut Alkitab, serta bagaimana kesetiaan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi remaja Kristen yang mampu untuk mewujudkan kesetiaan kami kepada Tuhan, mewujudkan kasih sayang kami, cinta kasih kami kepada Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Dan mampukan kami untuk selalu mampu menegakkan keadilan, membela teman-teman kami yang tertindas atau yang dikucilkan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat mengerjakan ya. Tuhan memberkati.